menjadi tempat netral untuk belajar tapi dengan cara yang non formal. Karena kami punya visi itu, kami ingin melestarikan kekunoan dalam kekinian. Selain menari untuk bahagia itu, menari itu kan juga untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta. Itu kok rasanya jadi tergelitik aja gitu, masa sih saya cucunya seseorang Jawa gitu, tapi nggak bahasa Jawa aja udah nggak bisa gitu. Inilah keseharian Devi Mayasari Anas. Pernah bekerja di salah satu BUMN, Devi kini fokus menjadi ibu rumah tangga. Keperluan keluarga, yakni suami dan 5 orang anaknya, menjadi prioritas ibu 49 tahun ini. Meski demikian, Devi tetap masih bisa menjalani aktivitas favoritnya, yaitu belajar tarian berbagai daerah di Indonesia. Dalam diri Devi memang memancar jiwa seni. Dia mempelajari tari sejak dirinya masih kecil. Saat masih belia, dia pun sempat ingin menjadi seorang penari profesional. Namun langkah tersebut tak mendapat restu dari sang ayah, yang saat itu menilai profesi seorang penari kurang menjanjikan. Sejak tahun 2012, Devi mencoba mengaktualisasikan dirinya di dunia tari, meski bukan sebagai seorang penari profesional. Waktu kecil saya hobi menari, tapi zaman dulu kan kesannya kalau untuk profesi seni itu masa depannya kurang cerah gitu, jadi sama ayah saya nggak boleh kuliah di bidang seni gitu, jadi di manajemen keuangan S1 saya. Ya saya nurut, terus saya tetap menjalani, saya tetap latihan nari sampai punya 2 anak gitu. Dan karena saya sibuk bekerja dan lain-lain mengurus anak, akhirnya saya berhenti. Di tahun 2012 ketika saya sudah tidak bekerja lagi, karena target saya sih memang umur 40 saya sudah berhenti untuk fokus di keluarga. Kemudian saya mencari sanggar-sanggar untuk berlatih. Untuk mengekspresikan dirinya di bidang seni tari, Devi kini tengah mengikuti kelas tari Bali yang sejak kecil dipelajarinya. Namun bukan hanya kelas Bali saja, dirinya juga tengah belajar tari Jawa. Belajar tari Jawa ini bukan tanpa sebab. Dia didukung sang suami yang ingin melihat Devi bisa membawakan tarian tanah kelahirannya. Ya kalau kelas Bali, karena dari kecil saya memang senang nari Bali itu seperti yang saya bilang tadi. Jadi ini buat saya sih rasanya paket lengkap, mulai dari gerakannya gitu, dinamisnya gitu, wirasanya segala itu. Kalau Jawa itu yang saya cerita tadi, karena memang root saya dari Jawa dan justru request suami saya nih gitu, kenapa sih nggak nari Jawa gitu kan, seneng ya mas gitu kalau diminta latihan nari aja gitu daripada disuruh belajar yang lain gitu kan yang saya nggak suka gitu. Jadi ya saya seneng lah gitu kan, oh iya kenapa enggak. Dan setelah dijalanin ya saya suka dengan
materinya, dengan suasananya juga. Selain sebagai bentuk ekspresi dan aktualisasi diri, bagi Devi, menari juga membawa manfaat bagi tubuh. Devi merasa dirinya seperti berolahraga saat mengikuti gerakan-gerakan tari yang penuh dengan penghayatan, sembari mengucap rasa syukur kepada Sang Pencipta. Kalau khusus untuk Jawa itu saya memang setelah menjalankannya, saya merasa seperti meditasi juga ya gitu. Jadi kalau di Bali tuh saya dapat dinamisnya seluruh, istilahnya seluruh badan, seluruh indera ini bergerak gitu. Seperti kita olahraga, seperti kardio gitu. Saya nggak terlalu senang olahraga karena agak bosen gitu. Kayaknya repetitif aja gerakannya. Tapi kalau nari itu juga ada butuh mengingat koordinasi seluruh badan gitu, dan juga mencegah Alzheimer katanya Mas gitu. Nah kalau di Bali tuh dinamisnya dapat, untuk di Jawa tuh saya dapat seperti meditasinya gitu loh, seperti apa ya, selain menari untuk bahagia itu, menari itu kan juga untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta. Devi melatih keluasan gerak tubuhnya di Sanggar Seni dan Budaya Omah Wulangreh. Selain berlatih, tak jarang Devi juga berkesempatan menampilkan tariannya di berbagai pagelaran seni. Nama Wulangreh sendiri itu diambil dari Serat Gubahan Pakubono IV, yang artinya Wulangreh itu piwulangan. Piwulangan itu pembelajaran, reh itu kebaikan. Cinta terhadap seni dan budaya dapat diwujudkan dengan menjaganya. Seperti yang dihadirkan Omah Wulangreh. Sebuah sanggar seni budaya yang dibangun oleh pasangan Anda Wardana dan Reni Ajeng Satriati. Sanggar yang berdiri sejak 2018 ini awalnya hanya sebuah angkringan kecil dan lambat laun berkembang menjadi sebuah sanggar seni. Sang pendiri memiliki darah seni yang kental sejak kecil dan ingin terus belajar sekaligus melestarikan kebudayaan. Berdiri di tengah hiruk-pikuk kehidupan perkotaan, Omah Wulangreh menawarkan cara mempelajari kekayaan tradisi budaya dengan cara santai dan kekinian. Ketika kita melihat peluang untuk membuat sanggar di tahun 2018 itu, kami sama-sama terpikirkan untuk membuat sanggar seni dan budaya, yaitu Omah Wulangreh. Kenapa sanggar seni dan budaya? Karena kami sama-sama suka belajar, tapi tidak suka dengan cara yang formal. Jadi kita berpikir bahwa kayaknya enak ya kalau belajar itu sambil nongkrong, belajar itu sambil ngopi dengan gurunya datang ke sini, kemudian teman-teman datang ke sini gitu. Jadi memang kami visi misi kami dari awal itu adalah Wulangreh ini menjadi tempat netral untuk belajar, tapi dengan cara yang non formal. Karena kami punya visi itu, kami ingin melestarikan kekunoan dalam kekinian itu tadi. Omah Wulangreh tak hanya sebagai tempat untuk belajar seni dan budaya saja. Rumah kebudayaan ini juga bisa memberikan bekal bagi orang-orang yang bergabung untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nama Omah Wulangreh ini memiliki makna yang sangat dalam. Nama Wulangreh sendiri itu diambil dari
Serat Gubahan Pakubono IV, yang artinya Wulang Reh itu piwulangan. Piwulangan itu pembelajaran, reh itu kebaikan. Jadi memang tujuannya itu di sini pembelajaran menuju kebaikan, kesejatian seperti itu. Jadi harapannya teman-teman yang belajar di sini, apapun itu yang didapatkan, ya pembelajaran mereka untuk menjadi yang lebih baik lagi. Omah Wulang Reh memiliki berbagai kelas seni dan kebudayaan, seperti kelas aksara, serta kelas tari dari berbagai daerah di tanah air yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan yang ingin ikut melestarikan seni dan kebudayaan. Khusus untuk kelas tari, Sanggar Seni Omah Wulang Reh memfokuskan membuka kelas tari untuk orang dewasa ataupun para pekerja. Dari awal itu kami fokus di kelas dewasa. Kenapa kelas dewasa? Karena sanggar-sanggar kebanyakan itu memang sanggar untuk anak-anak. Jadi ternyata orang-orang dewasa, terutama kaum urban di Jakarta gitu ya, mereka itu ternyata pingin menyalurkan kegiatan-kegiatan di luar hari kerjanya yang enggak hanya main ke mall atau hanya sekedar nge-gym atau nongkrong dengan teman-teman gitu. Jadi itu sih awalnya itu yang men-trigger kami untuk membuat kelas dewasa, karena cukup sulit menemukan kelas tari dewasa yang dimulai dari nol gitu. Ada berbagai macam kelas tari di Omah Wulang Reh. Di antaranya kelas tari Jawa, kelas tari Bali, dan kelas tari Dayak yang dapat diikuti oleh siapapun yang ingin melestarikan kesenian ini. Untuk dapat bergabung ke dalam kelas tari di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan ini, peserta harus menunggu pembukaan kelas. Omah Wulang Reh membuka 2 hingga 3 kelas baru dalam 1 tahun. Sebenarnya nari itu tidak harus dari kecil ya. Kalau misalnya dia sudah terlanjur dewasa, kemudian dia ada niat, ada keinginan, bisa. Omah Wulang Reh menjadi tempat bagi para pecinta seni, baik laki-laki maupun perempuan, mengekspresikan diri melalui tari. Kebanyakan dari mereka bukanlah penari profesional. Menari di sini itu bisa dikatakan 97% itu bukan seniman. Jadi memang teman-teman profesional yang mereka punya pekerjaan di luar. Kemudian di sini itu mereka pengen happy-happy menari, belajar menari, yang ternyata tidak hanya belajar menari aja yang mereka dapatkan di sini, tapi keluarga baru, pengalaman baru, kemudian juga dari menari itu ternyata mereka juga mendapatkan banyak pembelajaran, seperti mungkin tambah sabar, tambah ikhlas, tambah kurus gitu ya, karena bisa dibilang menari itu juga salah satu dari olahraga. Meski merupakan para pekerja atau ibu rumah tangga dan tidak memiliki latar belakang penari, Omah Wulang Reh tetap menghadirkan para pengajar profesional. Ini agar para peserta tari bisa lebih gigih dalam berlatih dan bisa menularkan tari ke yang lain. Biasanya kalau sanggar-sanggar tari yang konvensional itu mereka akan mengajarkan pendet, panji semirang, jadi tari-tari mudah dahulu. Tapi karena di sini yang kami ajar itu perempuan dewasa, tentunya kami tidak mengajarkan materi tari untuk anak. Yang kami ajarkan itu tari-tari penyambutan yang agak mudah,
tapi cukup menantang dan bisa mereka tarikan secara massal, secara bersama, sehingga semangat untuk belajarnya itu lebih ada gitu, karena mereka tahu mereka bisa menampilkan tarian ini begitu mereka menguasainya. Sebenarnya nari itu tidak harus dari kecil ya. Kalau misalnya dia sudah terlanjur dewasa, kemudian dia ada niat, ada keinginan, dia bisa dilatih, bisa diajari. Jadi tidak harus dia dari kecil. Karena pengalaman saya ya di sini itu dia umurnya rata-rata udah pada kerja. Jadi dia belajar dari nol. Dari bagaimana berlatih secara dasar sekali. Kenyataannya dia bisa mengikuti dan bisa bagus juga gitu. Hadirnya kelas tari di Omah Wulangreh memang mendapat respon positif dari para peserta yang berlatar belakang pekerja. Sebenarnya saya udah suka seni dari lama gitu ya. Jadi pada saat ini sih saya lebih tertarik sama tari Bali dan akhirnya mengikuti itu karena saya ingin berusaha untuk melestarikan budaya Indonesia, dan Omah Wulangreh itu salah satu tempat yang bisa mencerminkan itu gitu. Bagaimana community-nya di sini tuh terbangun banget, dan itu yang membuat saya tertarik untuk ikut melestarikan budaya Indonesia. Saya nggak punya basic tari sebagai profesional ya gitu maksudnya ya. Cuma emang waktu kecil udah sempat suka nari gitu, nari kreasi waktu masih kecil. Nah kebetulan waktu besar ini terus udah jarang nari, tapi kemudian mulai kepikiran untuk belajar nari Jawa itu sejak nenek saya meninggal gitu. Nenek saya itu, ibu saya suka cerita, itu sangat pintar nari Jawa gitu. Kalau misalnya dulu ada acara-acara resepsi diplomatik apa, itu dia sering banget nari, dan itu kok rasanya jadi tergelitik aja gitu. Masa sih saya cucunya seorang Jawa gitu, tapi nggak bahasa Jawa aja udah nggak bisa gitu. Masa nggak ada sedikit pun budaya saya yang bisa sih saya kuasai sedikit lah paling nggak gitu. Jadi sejak itu kepikiran pingin bisa belajar nari Jawa. Nah, Sanggar Omah Wulangreh tak hanya melestarikan tari. Dengan hadirnya kelas tari, rumah kebudayaan ini juga menghidupkan kembali tradisi berbusana tradisional yang selalu digunakan saat berlatih menari. Kebanyakan para peserta kelas tari sudah berpakaian seperti kebaya sejak dari rumah. Pemakaian busana tradisional ini bukan sebuah keharusan yang diterapkan oleh Omah Wulangreh, melainkan kesadaran para peserta tari. Harapan saya kalau di sini ya, di Jakarta khususnya Wulangreh atau semua sanggar-sanggar yang lain ini kita mengajari mereka tari Jawa itu supaya menyebar luasnya itu cepat ya. Jadi gitu. Omah Wulangreh menjadi sebuah rumah bagi para pecinta seni dan budaya untuk mempelajari dan melestarikannya. Agar seni dan budaya tetap lestari, tiada yang bisa bergerak sendiri. Tak cukup juga hanya dengan sekadar sorak apresiasi. Butuh tangan-tangan yang menuntun, butuh kaki-kaki yang mengayun, butuh ada yang terjun langsung. Harapan saya memang orang semakin lama semakin tertarik, semakin ingin untuk tidak hanya mengapresiasi, tapi juga terjun dalam seni tari itu. Jadi itu sudah terjadi sih kelihatannya, dan saya pikir akan terus membaik, akan terus semakin banyak orang yang tertarik, karena yang semula sedikit, terus saya lihat teman-temannya, murid-murid itu memberi inspirasi ke teman-temannya, terus teman-temannya jadi kepengen ikut gitu. Jadi itu yang word of mouth itu ya yang membuat, jadi tidak hanya Omah Wulangreh yang dengan aktif
memberi update secara sosial media gitu, tapi juga murid-murid itu mengabari atau memberi info atau teman-temannya melihat foto-foto mereka berlatih gitu ya, dan itu yang membuat semakin banyak ketertarikan untuk ikut melestarikan budaya. Terus saya senang banget ya karena komunitas di sini nih guyup banget dan buktinya juga setiap Omah Wulangre, setiap buka pendaftaran itu kayaknya langsung dalam berapa menit pendaftarannya udah tutup, udah penuh gitu. Berarti kan animo dari masyarakat itu tinggi sekali ya untuk bisa tetap menari budaya daerah gitu, tetap menari dari Nusantara gitu. Dan rasanya sih ya bangga juga gitu, bangga kita jadi bagian dari komunitas Wulangre, bangga bahwa kita bisa sedikit banyak berperan ikut melestarikan budaya ini. Omah Wulangre menjadi salah satu wadah untuk menjaga seni tari tetap hidup. Ada harapan agar langkah seperti ini bisa dilakukan di sejumlah daerah. Karena harus ada generasi yang tetap menjaga agar seni dan budaya tetap lestari. Harapan saya kalau di sini ya di Jakarta khususnya Wulangre atau semua sanggar-sanggar yang lain ini kita mengajari mereka tari Jawa itu supaya menyebar luasnya itu cepat ya. Jadi kita tidak hanya di satu tempat, jadi kita bisa menyebarkan dimanapun. Karena memang kita punya keinginan bahwa tari tradisi khususnya Jawa ya, kalau karena saya Jawa ya, jangan sampai punah, jangan sampai berhenti di sini, harus dikembangkan juga kemanapun, harus dilestarikan juga supaya tetap eksis gitu, tidak mati ya. Langkah Omah Wulangre membuat orang-orang semakin mengenal seni dan budaya. Tak hanya tari, tapi juga ragam tradisi lainnya, mulai dari busana hingga aksara. Harapannya terhadap kesenian dan kebudayaan dengan adanya Wulangre ini adalah mungkin banyak entah campaign, entah seruan di luar itu yang menyatakan bahwa kita harus melestarikan kebudayaan, kita juga harus berjuang untuk kebudayaan. Banyak seruan seperti itu. Tapi kami berpikir sebaliknya, bahwa ketika kita ingin melestarikan, orang harus kenal dulu. Ketika dia tidak kenal, bagaimana mereka bisa melestarikan? Itu yang kami hadirkan di Omah Wulangre. Jadi mereka belajar nari, tidak ada basic nari pun tidak ada masalah gitu. Tapi ketika mereka belajar menari, mereka bisa lebih mencintai tari, kebaya, kain, dan sebagainya macamnya. Jadi sebelum melestarikan, yuk kenalan dulu dengan budaya kita. Jadi ketika kenal, itu pasti mereka akan membantu melestarikan itu. Adalah tugas tiap generasi untuk meninggikan budaya warisan negeri. Dan seperti kata Reni, mencintai adalah laku terbaik agar budaya tetap lestari.